Hai Sobat Humana, salam sehat. Anda sedang mendengarkan podcast kesehatan Humana Prima. Ingin update seputar kesehatan? Yuk, follow sosial media kami di @humanaprima. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi Sobat Humana dimanapun Anda berada. Nah, bertemu lagi dengan saya Laura di podcast Kesehatan Humana Prima. Dan selama 20 menit ke depan di hari ini kita akan membahas lanjutan mengenai stunting. Ini adalah part 2 dari topik yang kemarin, yaitu yuk cegah stunting sebelum genting. Nah, kita akan mendengarkan sebuah informasi yang penting mengenai stunting. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kembali bahwa pada tahun 2021 berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia, angka stunting secara nasional mengalami penurunan dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 24,4% tahun 2021. Tapi tentunya kita harus tetap waspada dan juga berusaha untuk terus menurunkan prevalensi kasus stunting. Kalau di minggu kemarin kita sudah membahas stunting ini dari segi preventif atau pencegahan. Nah, di hari ini kita akan membahas dari segi nutrisi. Kebetulan di hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang handal, yaitu Teh Suci dari bagian gizi. Selamat pagi Teh Suci. Halo, selamat pagi Teh Laura. Boleh sedikit perkenalan dulu Teh Suci? Baik, halo Sobat Humana. Perkenalkan, nama saya Suci Indraswari. Saya seorang ahli gizi di Rumah Sakit Humana Prima. Oke, baik. Gimana Teh kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Teh. Oke, baik ya. Berarti sehat-sehat terus untuk kita di hari ini. Tanpa berlama-lama lagi nih Teh, kita kan di topik part 1 kemarin udah membahas tentang stunting tapi dari segi preventif. Nah, sekarang kita pengen tahu dari segi nutrisi. Kemarin dibahas tentang apa itu stunting dan apakah pendek itu selalu dikatakan stunting. Nanti teman-teman yang baru bergabung bisa mendengarkan di podcast part 1. Kita lanjut ke podcast di part 2 ini. Langsung ke pertanyaannya, yaitu kenapa 1000 hari pertama kehidupan seorang anak itu disebut sebagai periode emas dalam upaya pencegahan stunting? Oke Teh Lau, jadi kenapa pada masa tersebut disebut periode emas? Karena stunting itu dapat terjadi sekaligus dapat dicegah atau masih bisa dikoreksi atau masih bisa diperbaiki. Dianjurkan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang anak-anaknya sudah terscreening stunting pada saat pengukuran tinggi badannya, maka dianjurkan untuk segera melakukan intervensi atau mengkoreksi, karena pada masa periode emas tersebut atau di 1000 hari pertama kehidupan seorang anak merupakan periode emas yang masih bisa memperbaiki stunting, di mana ketika tidak dikoreksi atau tidak diperbaiki dapat menjadi gangguan pertumbuhan maupun perkembangan yang disebabkan oleh masalah gizi kronis. Begitu Teh. Berarti memang sangat penting begitu ya Teh untuk diperhatikan pada 1000 hari pertama kehidupan seorang anak gitu. Betul, sama. Oke, tadi kita sudah membahas tentang 1000 hari pertama kehidupan seorang anak. Nah, pertanyaan selanjutnya ini Teh, nanti setelah anak ini sudah berusia 2 tahun atau bisa dikatakan setelah lewat 1000 hari pertama kehidupan, apakah stunting ini bisa diperbaiki setelah melewati masa itu atau sama sekali tidak bisa diperbaiki Teh? Tergantung Teh, jadi begini, ada dua masalah akibat stunting, yaitu perkembangan otak dan pertumbuhan tinggi badan anak. Untuk perkembangan otaknya sendiri tidak bisa diperbaiki karena perkembangan otak yang sangat pesat pada anak-anak yaitu hanya terjadi pada 2 tahun pertama. Sehingga
setelah anak tersebut usia 2 tahun eh, tidak optimal gitu perbaikannya. Sedangkan untuk tinggi badan atau pertumbuhan tinggi badan anak sendiri itu masih ada harapan teh, masih bisa diperbaiki. Yaitu sampai dengan anak tersebut mengalami atau mencapai pada masa pubertas. Jadi daripada terkena stunting, lebih baik kita perbaiki teh atau lakukan preventif gitu untuk stunting. Jadi benar-benar manfaatin nih pada saat periode emas mumpung masih bisa diperbaiki. Mari perbaiki untuk anak-anak yang terkena stunting gitu. Karena setelah usia 2 tahun atau sudah lewat dari periode emas atau 1000 hari pertama kehidupannya itu, perbaikannya tidak bisa kembali sempurna atau tidak optimal begitu teh. Ya, penting ya. Tadi kita sudah dengarkan, penting untuk dicatat nih para orang tua yang mendengarkan, baik Bapak Ibu yang punya anak-anak atau yang sedang masa-masa kehamilan nih, harus sudah asupan nutrisinya juga harus sudah dijaga sedini mungkin. Tadi kita sudah tahu melalui 1000 hari pertama kehidupan. Kita lanjutkan nih. Kan Teh Suci ini ya dari ahli gizi ya. Berarti kita juga pengen tahu nih, seperti apa anjuran nutrisi dari anak di atas 2 tahun supaya tidak stunting dan tidak terkena anemia defisiensi besi. Silahkan Teh. Baik, untuk gizi anak di atas 2 tahun sendiri itu bisa mengikuti aturan MyPlate atau di Indonesia sendiri lebih dikenal dengan piring makanku, di mana ini terdiri dari seperempat sayuran, seperempat buah-buahan, seperempat laginya sumber karbohidrat, dan seperempatnya laginya adalah merupakan sumber protein. Dianjurkan proteinnya juga bervariasi ya teh ya, ada bersumber dari protein hewani maupun protein nabati. Kemudian untuk jenis sayuran dan buah-buahannya juga dianjurkan untuk bervariasi dan berwarna-warni begitu teh. Oke, tadi sempat disinggung tentang sayuran dan buah-buahan yang berwarna-warni nih Teh. Karena biasanya kita cuma lihat sayur ijo-ijoan doang nih Teh. Sebenarnya apa aja sih selain sayur-sayuran ijo, ada warna-warni apa lagi yang kita perlu tahu? Iya, jadi sayuran sendiri itu banyak ya teh ya, nggak cuman ijo. Memang sih mungkin ketika kita mendengar kata sayur pasti mindsetnya itu udah kayak wah pasti yang ijo-ijo nih, enggak teh. Jadi banyak sekali macam-macam sayuran yang berwarna-warni. Misalnya sayuran yang berwarna merah ada seperti tomat atau paprika. Mungkin kalau untuk buah-buahannya ada stroberi, semangka, seperti itu. Nah, kenapa dianjurkan yang berwarna-warni? Karena setiap warna dari buah sendiri itu memiliki kandungan yang spesial gitu, yang unik. Seperti pada sayur atau buah yang berwarna merah itu banyak mengandung likopen, di mana likopen sendiri itu banyak dikenal untuk menurunkan resiko kanker gitu. Selain itu, untuk anak-anak sendiri itu bisa meningkatkan fungsi jantung, otak, mata, dan kesehatan tulang anak. Kemudian warna lain nih teh, misalnya ada kan tuh sayuran favorit anak-anak berwarna oranye, pasti udah banyak lah dikenal, yaitu seperti wortel. Nah, wortel sendiri atau sayuran maupun buah-buahan yang berwarna oranye itu banyak mengandung beta karoten teh. Gitu. Sama selain beta karoten ini selain untuk melawan kanker bisa juga menurunkan inflamasi atau peradangan. Apalagi kan anak-anak itu sendiri rentan ya terkena inflamasi atau peradangan karena imunitas atau sistem kekebalan tubuhnya masih terbentuk gitu. Selain itu, beta karoten sendiri itu bagus untuk meningkatkan penglihatan
atau lebih banyak dikenal sebagai sumber vitamin A seperti itu. Kemudian atau ada lagi nih sayuran atau buah-buahan yang berwarna kuning, itu biasanya banyak mengandung vitamin C atau flavonoid. Nah, sama itu kurang lebih juga untuk menurunkan inflamasi dan meningkatkan kesehatan jantung gitu. Lalu sayuran-sayuran hijau sendiri itu selain dikenal banyak mengandung klorofil ya teh ya, ada juga yang mengandung folat atau kalsium, sama itu juga untuk membangun kesehatan sel, material genetik, dan meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian kalsium kan untuk menguatkan tulang, otot, dan kesehatan jantung. Nah, pada stunting sendiri itu kan diperlukan untuk pertumbuhan tinggi badan. Nah, salah satunya sumber mikronutriennya yaitu yang sangat dibutuhkan itu yaitu kalsium. Jadi selain dari protein yang biasa kita kenal mungkin dari susu ya yang banyak mengandung kalsium, itu juga ada ternyata nih di sayuran. Jadi sumber kalsium itu gak cuman dari susu terus, ternyata di sayuran juga ada juga yang mengandung kalsium. Jadi penting ya teh untuk tetap mengonsumsi buah dan sayur untuk mencegah stunting ini. Seperti itu. Oke, mantap sekali penjelasannya dari Teh Suci. Tadi teman-teman sudah mendengarkan bahwa banyak sekali makanan dan buah-buahan, sayur-sayuran yang penting dan juga berwarna-warni untuk mencegah stunting. Gitu. Kita akan menuju ke segmen selanjutnya, yaitu mengenai mitos dan fakta. Nah, kita lanjut ke segmen mitos dan fakta ini. Kita akan bertanya-tanya lagi ke Teh Suci. Yang pertama yaitu mitos atau fakta. Vitamin atau suplemen atau minyak ikan apakah dapat mencegah stunting? Silahkan Teh Suci. Oke teh, jawabannya adalah mitos. Karena stunting itu dapat dicegah dengan pemberian gizi yang tepat, di mana untuk pertumbuhan anak sendiri dibutuhkan dua, yaitu dari makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, juga dari mikronutrien, diantaranya adalah vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral terbaik sendiri bukan berasal dari apotek teh. Jadi dianjurkan lebih dianjurkan untuk dikonsumsi banyak melalui makanan gitu dibandingkan dalam bentuk vitamin atau suplemen. Karena apa? Karena pada makanan itu, misalkan dalam satu jenis makanan kita mengonsumsi ikan. Nah, di situ kita langsung dapat proteinnya, kemudian dapat juga vitamin dan mineralnya. Jadi langsung gitu teh udah sepaket seperti itu. Lebih lengkap intinya untuk mencegah stunting. Berarti daripada yang diolah lebih baik yang memang dari sumber aslinya, begitu ya Teh? Teh Laura, lebih baik dari sumber aslinya. Oke, kita lanjut lagi nih ke mitos dan fakta. Mitos atau fakta, apakah stunting mempengaruhi IQ anak? Jawabannya adalah fakta. Anak yang mengalami kekurangan gizi pada masa ini membuat asupan energi yang dibutuhkan untuk perkembangan otak tidak cukup teh, sehingga berpengaruh pada kecerdasannya. Saya ada informasi nih teh, jadi ada penelitian dari Dr. Damayanti Rusli Syarif, SPAK, anak yang mengalami gizi buruk di bawah usia 1 tahun, 25% dari mereka beresiko memiliki IQ di bawah 70 dan 40% lainnya beresiko memiliki IQ antara 71 sampai 90 saja teh. Jadi
dengan tingkat IQ tersebut, kemampuan akademis anak akan terganggu. Jadi ketidakmampuan pada otak ini disebabkan oleh pola makan yang salah, yakni tidak mengandung lemak, karbohidrat, dan protein hewani. Kemudian kebutuhan gizinya juga tidak tercukupi gitu. Baik, sebuah informasi yang sangat penting untuk kita. Tadi kita sudah mendengarkan ternyata itu adalah fakta bahwa stunting itu mempengaruhi IQ anak. Jadi harus kita perhatikan. Kita ke mitos dan fakta selanjutnya. Mitos atau fakta, faktor lingkungan bisa menjadi penyebab anak stunting teh. Jawabannya adalah fakta. Jadi di asuhan gizi sendiri ya. Jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi stunting ini bisa berasal dari faktor sosioekonomi, di mana kan faktor sosioekonomi ini masuknya adalah faktor lingkungan ya Teh ya. Kemudian ada faktor lainnya seperti pada saat kondisi orang tuanya atau ibunya saat mengandung ini nutrisinya atau gizinya itu kurang, seperti lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 cm atau dalam KEK, yaitu kekurangan energi kronis. Itu juga bisa menyebabkan anaknya stunting gitu. Kemudian untuk faktor lingkungan lain yaitu ada penyakit atau infeksi berulang Teh. Kemudian ada praktik pemberian makanan yang kurang tepat. Nah, kenapa penyakit atau infeksi berulang bisa menyebabkan stunting? Karena biasanya pada anak-anak yang memiliki penyakit atau infeksi yang berulang ini, kebutuhan gizinya itu lebih banyak Teh. Jadi kebutuhan gizinya lebih banyak untuk mencegah penyakit dan infeksinya, sedangkan asupannya sendiri kurang. Jadi faktor-faktor tersebut atau faktor lingkungan itu sangat berpengaruh juga Teh terhadap stunting. Baik. Kita lanjut lagi nih. Tadi ternyata kan faktor lingkungan bisa jadi penyebab anak terkena stunting. Nah, kalau mitos dan fakta selanjutnya nih Teh. Apakah stunting itu bisa disebabkan oleh faktor genetik atau tidak Teh? Betul Teh, jadi itu adalah sebuah fakta ya. Stunting itu bisa disebabkan oleh faktor genetik, di mana jika ada gangguan hormonal, kemudian ada genetik, kemudian tidak ada perbaikan juga dari asupan gizi pada anak tersebut, itu juga bisa beresiko menyebabkan stunting seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi nih, sedikit lagi Teh. Tentang mitos dan fakta seputar stunting. Selanjutnya, apakah mitos atau fakta susu ini bisa dijadikan terapi untuk anak yang sudah terkena stunting? Oke, betul. Susu bisa dijadikan terapi untuk anak stunting. Namun, ada catatan nih Teh, harus dalam pengawasan atau konsultasi terlebih dahulu kepada dokter anak atau ahli gizi. Karena perlu dikonsultasikan juga kebutuhannya sebanyak apa, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi pemberian susu tinggi kalori ini memang kebanyakan dianggap sebagai terapi, namun syaratnya tetap harus atas indikasi, resep, dan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter spesialis anak di bawah pengawasan dokter, dan juga dianjurkan untuk dikonsultasikan kepada ahli gizi terkait disesuaikan dengan kebutuhan anak. Oke. Mantap. Untuk penutup nih Teh. Penutup untuk mitos dan fakta di segmen kita kali ini nih. Mitos atau fakta penyebab speech delay atau terlambat bicara pada anak
adalah stunting. Silakan Teh. Oke, jadi gejala yang bisa ditimbulkan oleh stunting memang keterlambatan perkembangan atau development delay. Namun belum tentu jenisnya itu yaitu speech delay atau keterlambatan bicara. Nah, karena keterlambatan bicara sendiri bisa disebabkan oleh berbagai faktor gitu Teh. Tidak tidak hanya karena stunting. Jadi sebenarnya masih bisa distimulasi gitu oleh orang tuanya, masih bisa diperbaiki seperti itu. Karena belum tentu gitu stunting bisa menyebabkan speech delay secara langsung gitu, menjadi penyebab langsung. Karena untuk speech delay sendiri itu bisa disebabkan oleh berbagai hal, bukan hanya karena kekurangan nutrisi gitu. Namun karena kebanyakan sih karena kekurangan stimulasi. Untuk masalah speech delay ini selanjutnya bisa dikonsultasikan lebih banyak lagi kepada dokter spesialis anak kesayangan bunda-bunda atau ibu-ibu atau ayah-ayah nih di rumah. Kalau misalnya ada anaknya yang mengalami speech delay, sebaiknya segera dikonsultasikan kepada dokter spesialis anak. Oke. Udah banyak sekali informasi yang kita dengar di pagi hari ini. Yaitu Teh Suci boleh menyampaikan sedikit kata-kata penutup nih untuk para pendengar setia di Sobat Humana. Silakan. Oke Teh Laura, sebelum kita tutup podcast pagi ini, betul apa kata Teh Laura? Yuk kita cegah stunting sebelum genting. Dimana kita bisa cegah stunting ini di 1000 hari pertama kehidupan atau pada saat anak berusia kurang dari 2 tahun dengan cara memberikan anak gizi yang cukup, yaitu terdiri dari 1/4 sayuran, 1/4 buah, 1/4 karbohidrat, 1/4 protein, dan juga sumber protein yang beraneka ragam dari hewani maupun nabati, dan juga sayuran maupun buah yang berwarna-warni, seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih atas narasumber yang begitu hebat ya, atas ilmu-ilmu yang Teh Suci sudah bagikan dari segi gizi. Tadi kita juga sudah mendengarkan banyak sekali yang perlu Bapak Ibu atau di sini mungkin ada anak-anak remaja juga perlu ketahui mengenai stunting. Jadi ya yuk kita cegah stunting sebelum terlambat. Oke. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai berjumpa di podcast episode berikutnya. Selamat pagi dan juga salam sehat.